Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Lilis Trisusanti dari Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas C. Di hari yang cerah ini saya akan menyampaikan materi saya mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Adapun tugas kerasulan tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijaksanaan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk salah satu seorang sahabat yang utama. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Namun, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Masa awal pemerintah Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah, khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam insiden itu banyak para hufadzil Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Umar mengusulkan para khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semuanya. Dalam insiden itu banyak para hufadzil Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan para khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Yang kedua yaitu Khalifah Umar Ibnu Khattab. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatmah. Perawakannya tinggi, besar, dan tegap dan dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh kepada Umar bin Khattab. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam. Dengan gelar khusus Amir al-Mu'minin, Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu seorang sahabat dekat Nabi. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan bin Hakam.
dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandar gelar khalifah. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Menyatukan bacaan kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Situasi politik pada masa akhir pemerintah Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantinya pada kaum muslimin. Tetapi ketika tiba giliran Amr bin As, ia mengatakan persetujuannya atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Ternyata Amr bin As menyalahi kesepakatan semula yang dibuat bersama Abu Musa. Sepak terjangnya dalam peristiwa ini merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukan sebagai khalifah. Kemudian ada kontribusi pada masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat dari segi antropologi. Para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab yang dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antara mereka. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu masa Utsman. Jadi masa ini adalah masa yang cemerlang. Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintah Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat dan membuahkan hasil yang gilang gemilang. Dalam dada para sahabat Nabi SAW tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Dari tantangan aliran agama di wilayah Bizaitun mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. Dari pembahasan di atas, maka yang menjadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Umat Islam betul-betul masih berpegang kepada tali agama Allah yang lurus. Dalam
Artian, ajaran Islam dijadikan sebagai dasar negara. Apa yang diperintahkan oleh agama diyakini sebagai kebenaran mutlak dan mereka tidak ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri. Amirul Mukminin sebagai pelopor secara langsung dari penegakan syariat Islam itu. Ajaran Islam menjadi ruh dari para perjuangan mereka. Di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin, juga terdapat banyak hambatan, yaitu munculnya nabi-nabi palsu setelah pasca meninggalnya Rasulullah, munculnya kelompok-kelompok pemberontakan baik dari luar Islam terlebih dari dalam Islam itu sendiri. Terjadi perpecahan kaum muslimin yang dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan menduduki posisi kekhalifahan. Akhirnya orang-orang Islam pada masa itu saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Dan salah satu tokoh yang terkenal berambisi merebut kekuasaan adalah Muawiyah dan Zubair. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang berambisi untuk menjadi khalifah. Usaha-usaha yang dilakukan umat Islam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu para nabi palsu dibasmi baik dengan cara damai bagi kelompok yang tidak mengindahkan ultimatum dari khalifah, maka jalan terakhir adalah dibasmi dengan cara diperangi. Dalam mengatasi pemberontak juga ditempuh dua cara, yaitu perjanjian damai dan perang. Namun, usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini tidak berhasil, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal terbunuh. Justru situasi kembali damai ketika Al-Hasan ibnu Ali menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Muawiyah yang sangat berambisi menjadi pimpinan kaum muslimin. Dengan penyerahan kekuasaan itu, maka berakhirlah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Para khalifah dapat berhasil dalam memimpin negara berprinsip pada beberapa hal, yaitu mereka adalah pribadi ulama yang umar. Artinya kepribadian dan sifat ulama yang ada pada para pemimpin bangsa dan kepribadian pemimpin yang ada pada seorang ulama. Jauh hari sebelum menjadi khalifah, ia dikenal sebagai ulama yang negarawan. Kekuasaan adalah sarana memberi hidayah. Mereka hanya menjadikan kekuasaannya untuk menyeru manusia agar menyembah Allah, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pemerintah berdasarkan musyawarah atau demokrasi. Keempat khalifah dalam memutuskan perkara berkaitan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang berdasarkan prinsip musyawarah dengan para cendekiawan dan para ulama. Umar pernah mendapat pengaduan seorang uskup di Palestina yang gerejanya sebagian digusur untuk perluasan Masjid Al-Aqsa. Ketika ia mengadu kepada Khalifah Umar hanya memberikan tulang yang digores agar disampaikan kepada uskup tadi kepada gubernur Syam. Sesampainya di Palestina, uskup tersebut menyampaikan apa menjadi titipan Umar. Amanat terhadap Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga penyimpanan kekayaan kaum muslimin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan Baitul Mal, takut bercampur dengan kepentingan pribadi. Hampir semua khalifah mengembalikan gajinya sebagai kepala negara yang pernah diterimanya di Baitul Mal. Tetapi Khalifah Abu Bakar, Umar, Ali tidak pernah menunjuk kerabatnya untuk pejabat negara. Jika penguasa atau pejabat mengangkat saudara atau kerabatnya menjadi pejabat, sudah menjadi kebiasaan. Tetapi Khalifah Abu Bakar, Umar, Ali tidak pernah menunjuk kerabatannya menjadi pejabat negara.
Bahkan Umar melarang anaknya menjadi hakim padahal atas usul sahabat terkemuka, dan Abdullah bin Umar sendiri seorang ulama yang terkenal keilmuan dan ketakwaannya. Hal yang biasa khalifah di pengadilan oleh rakyat jelata. Ali bin Abi Thalib pernah kalah dalam sengketa baju perang dengan orang Yahudi di pengadilan. Umar bin Khattab kalah di pengadilan dalam sengketa tanah dengan Ubay bin Ka'ab. Para khalifah tidak pernah menutup diri dari rakyat, tetapi seringkali mereka duduk bersama anggota ahli musyawarah dan biasa mendengarkan kritik rakyat. Para khalifah juga imam masjid dan bisa berjamaah di masjid dengan sholat 5 waktu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.